Ya, kalau sekarang sih masih terdengar ya suara kendaraan, masih rame. Mungkin kalau sudah tengah malam itu mulai kejahatan ya, mulai merajalela di lokasi sepi seperti ini. Halo guys, ya bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya punya program terbaru. Saya beri nama Teman Curhat, berbagi cerita apa saja. Ya, kali ini saya ada di sudut kota Yogyakarta, di daerah Godean, bersama rekan kerja saya, Bang Andi ya namanya ya. Saya panggil siapa ini? Andi Indut tuh. Andi Indut ya. Iya. Pak Andut aja ya paling ya. Pak Andut ya. Pak Andut aja yang biar lebih dekat gitu kan. Oke. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol aja terkait dengan kehidupannya Pak Andut ya. Karena saya melihat bahwa banyak sekali histori daripada Pak Andut, yang mana Pak Andut setiap hari pagi itu bekerja, terus malamnya itu jualan angkringan. Jadi ada yang mau saya kulik terkait dengan kehidupannya Pak Andi gitu ya. Karena satu sisi bahwa Pak Andi itu sebagai contoh ya, sebagai contoh yang tentunya semoga aja bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi bisa menginspirasi teman-teman, khususnya seorang laki-laki ya. Jadi seorang laki-laki itu harusnya bisa bertanggung jawab, bisa mempunyai celengan untuk terus berusaha menabung agar bisa menghidupi keluarganya gitu ya. Oke, Bang Andi ya. Ini daerah mana Bang Andi? Godean ya. Kulon. Daerah mana? Sorry? Merjokulon. Ini santai aja ya kita ya. Santai aja. Oke, Alex. Oke, sudah berapa lama buka angkringan ini? Buka angkringan semenjak PPKM. Semenjak PPKM? Iya. Oke. PPKM awal itu. Ya sebelum PPKM awal sih, akhir PSBB sebelum masuk PPKM itu. Oke. Berarti ada penurunan enggak ketika PPKM, pas waktu PPKM, awal PPKM sampai sekarang kan? Sebenarnya ini kan masih masa pandemik ya kan, masih masa pandemik yang mana sudah hampir berjalan itu kurang lebih 2 tahun ya kalau nggak salah. Nah itu apa namanya, kerasa banget nggak sih dengan pemasukannya Pak Andi gitu? Ya kalau dari segi pemasukan jelas terasa sekali Pak. Oh gitu ya. Untuk waktu PSBB itu ya masih dibilang lumayan. Iya ya. Nah, kemudian masuk ke level PPKM itu sangat drastis penurunannya. Karena pas waktu itu kan langsung seperti pas waktu lockdown itu kan Pak. Jadi jalanan sepi, aktivitas tidak ada. Ya paling masuk sini 2 orang, 3 orang dalam sehari gitu. Tapi untung aja masih ada pekerjaan lain ya. Untung aja masih ada pekerjaan lain yang bisa, istilah kata sih masih bisa, apa kalau bahasa Jawa bilangnya itu dapur tetap ngebul gitu ya. Gitu. Ini yang nyiapin Pak Andi sendiri atau berdua sama istri? Berdua sama istri ya. Sendiri ya, maksudnya kan ada nih yang bakul-bakul angkringan itu kan ada yang nitip, misalkan nitip nasi atau nitip gorengan segala macam. Ini diolah sendiri ya. Oke. Berarti yang nyiapin semua istri, Pak Andi yang berdua ya. Berdua. Jadi dari kalau pulang kerja itu kan biasanya sampai rumah sekitar jam setengah 6 paling sampai lambat sini ya. Paling terlambatnya itu sampai rumah jam 6. Itu kan biasanya sambil saya belanja. Itu yang belanja saya biasanya. Terus nanti sampai rumah saya langsung bersih-bersih, habis itu langsung olah. Paling minim saya ngerjain ke arah yang kayak gorengan terus baceman itu saya yang olah. Terus nanti kayak untuk nasi itu istri saya gitu. Nah, nanti udah di pertengahan olah
Nanti kayak kalau bacemannya udah selesai kayak nyunduk sate itu istri saya sambil saya prepare di depan. Oh. Jadi nggak ada istilah kata sih, kan tadi bilang bahwa habis pulang kerja langsung kerja lagi gitu. Iya. Jadi nggak ada waktu istirahat ya. Nggak ada, Pak. Cukup luar biasa ini. Itu tadi kan saya bilang bahwa ini cukup menginspirasi bahwasannya bahwa Pak Andi adalah seorang kepala keluarga yang menghidupi. Sorry, anaknya ada berapa ini? 2, Pak. 2 ya, cowok cewek ya? Cowok cewek. Cowok cewek. Nah, jadi ada pesan yang bisa kita ambil bahwa Pak Andi ini sangat berjuang untuk kebutuhan keluarganya. Gitu. Terus ini tutup sampai jam berapa kira-kira? Kalau tutup saya biasanya tergantung customer-nya. Kalau misalnya masih ada pelanggan datang, kadang sampai jam 2:30, kadang sampai subuh, itu masih saya layani. Sampai subuh? Sampai subuh. Saya terakhir itu paling azan subuh, itu baru bersih-bersih. Oh, gitu. Itu paling tapi kalau rata-rata harian ya jam 2:30, jam 2 itu udah mulai agak sepi banget, jadi udah mulai ya, luar biasa ya. Pagi berangkat itu kalau dari kerjanya, rumah itu jam 7:40. 7:40. Tidur berapa jam berarti itu? 3 jam. Sekitar 3 jam. Tapi ya? nanti di dalam habis bersih-bersih belum bisa langsung tidur. Jadi malah kalau setelah bersih-bersih, setelah selesai kukutan itu malah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya? Iya, paling nyantai dulu, minum di dalam sambil ya paling baca-baca artikel atau biasa kalau saya dari dulu kan sekeliling YouTubean cari resep-resep, belajar di situ. Nanti tahu-tahu ketiduran. Iya. Padahal kan ini pekerjaannya ya, kebetulan ini Pak Andi kan satu pekerjaan dengan saya juga di salah satu toko alat tulis di Yogyakarta. Jadi Pak Andi ini posisinya itu sebagai driver ya, kita punya VR. Jadi ada pengiriman untuk alat tulis di tempat konsumen-konsumen. Jadi Pak Andi ini posisinya sebagai driver gitu. Nah, itu apakah tidak mengganggu aktivitas ketika kan tadi waktu tidurnya itu kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, padahal ketika mendriveri si VR ini kan pasti butuh konsentrasi yang cukup tinggi di jalan segala macam. Nah, itu apa enggak mengganggu? Ya kalau dibilang mengganggu sih sebenarnya dikit ya, namanya manusia. Betul ya. Ada kata ngantuk. Rata-rata paling berat itu di antara jam 9, jam 10 itu paling berat. Tapi kalau saya dari dulu kalau udah pegang kendaraan, rata-rata itu kata yang ngantuknya itu hilang ya. Iya. Betul. Tapi ya nanti ada kalanya waktu ada ngantuknya, tapi setiap ngantuk pasti saya berhenti dulu. Oh iya, istirahat sejenak. Ya. Betul. Paling nggak ambil napas, ngisi oksigen di otak biar nggak ngantuk. Betul. Ya itu sangat penting sekali sih Pak, karena ya itu tadi tetap tetap tanggung jawab pekerjaan yang di luar sambilan angkringan ini kan tetap ada tanggung jawab bahwa memang Pak Andi itu bekerja di salah satu perusahaan dan memang harus bertanggung jawab untuk ya menjaga konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi cukup kalau menurut saya cukup sangat luar biasa, karena kalau saya sendiri pasti kalau tidur 3 jam di tempat kerja pasti saya ngantuk gitu. Tapi ya mungkin perbedaan karena di dalam ruangan sama kalau saya kan di luar, Pak. Betul ya. Ada di luar lebih banyak ada udara sama betul. Ada pemandangan-pemandangan lah. Betul ya. Oke. Terus apa ya? Banyak ya yang datang di sini itu. Ya, alhamdulillah. Lumayan. Kalau pelanggan setia itu ya teman-teman, kalau enggak ya anak-anak yang tadi mainan. Kalau di sini kan ada wifi-nya mainan game kayak gitu. Terus rata-rata yang kalau yang enggak pelanggan harian itu paling orang-orang kalau mancing lewat sini kan, daerah sini kan banyak spot buat mancing. Buat spot mancing. Jadi bukan tempat mancing, spot mancing jadi gitu ya. Nah, itu
Biasanya itu di kali pada atau gimana? di sungai. Sungai ya? Sungai. Itu kalau malam biasanya habis mancing atau sebelum mancing mampir dulu cari minum, Betul. kadang cari jajanan gitu. ya buat sangu untuk Buat dia sangu, buat mancing ya. mancing gitu. Ini namanya ngomong-ngomong dari tadi kita udah ngobrol ngalor Iya. ngidul, kita nggak tahu ini namanya apa nih, angkringan apa nih, sorry? Angkringan Bang Andi. Bang Andi Iya. ya. Itu filosofinya ada ndak kenapa mencetuskan nama itu? Kalau nama Bang Andi itu kan ya sebenarnya cuma dari harian sering dipanggil teman-teman dulu waktu kerja sebelum saya kerja yang sekarang. Ah, Itu kan sering dipanggil Bang Andi. Ya. Kemudian di kerjaan yang sekarang pun juga rata-rata pada manggil Bang. Nah itu makanya saya bikin Bang Andi. Iya. Awalnya maunya bikinnya ABG, Angkringan Bang Gendut akhirnya. Oke. Tapi kok kayaknya Bang Gendut Iya, banyak iya. sekali gitu loh. Betul Ya, ya, betul terus ya. ya sedapatnya Angkringan Bang Andi gitu. Betul ya. Oke, jadi sesuai dengan namanya. Sesuai Bang namanya Andi, aja. gitu. Ini tadi saya lihat ada WiFi juga ya di sini. Iya, ada Cukup luar WiFi-nya. biasa ya. Ada WiFi juga, ada passwordnya itu jangan lupa sholat gitu. Itu kenapa itu kok bisa tertulis jangan lupa sholat itu? Ya jangan lupa sholat itu ya buat ngingetin kita sih sebenarnya. Nah, ya kadang ngingetin diri saya sendiri. Betul ya. Walaupun dengan aktivitas yang seperti ini, tetap diingetin dengan password itu jangan lupa sholat. Oke. Seperti Betul itu. ya, karena ya walaupun apa namanya kita dituntut diforsir untuk bertanggung jawab mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, tetap ibadah itu nomor satu. Ibadah Gitu. nomor Karena kan satu. memang ya itu tadi bahwa Tuhan yang sudah memberikan kehidupan untuk kita tinggal menjalankan rencana yang Tuhan kasih agar tetap kita bisa yaitu menghidupi keluarga. Betul. Cukup menginspirasi sekali nih Bang Andi ya. Betul ya. Oke. Istri di sini ya berarti ya, tinggal di sini juga, juga ya. ya. Oke, oke. Ini santai aja ya Pak. Santai, ya? Pak. Iya. Santai ya. Gitu. Ini Jogja ini kan akhir-akhir ini hujan ya. Iya. Kalau di daerah sini itu ada kampus atau tidak sih? Kalau daerah sini nggak ada kampus, Nggak ada ya. nggak ada. Jadi kayak kampus kayak Sewayan besar itu nggak ada. Paling cuma Indomaret itu aja sampai jam 10 aja. Jam Indomaret ya. Oke. Ini kebetulan kita lagi di pinggir jalan ya, lokasinya di pinggir jalan. Jadi sorry ya teman-teman ketika masih mendengar suara kendaraan ya, karena memang lokasinya memang benar-benar di pinggir jalan, jadi ada lalu lalang kendaraan yang lewat gitu. Tapi tadi juga kebetulan habis hujan ya. Pas saya datang ke sini itu habis hujan, jadi terlihat syahdu banget gitu kan. Asik gitu ya. Asik apalagi lokasinya itu lampu yang remang-remang gitu kan. Asik banget gitu. Ciri khas angkringan, Pak. Betul ya. Remang-remang. Yogyakarta itu memang ciri khasnya itu memang angkringan ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang mau kuliah di sini ya, kuliah di Yogyakarta, terkenal dengan budaya ya. Yogyakarta itu adalah kota pelajar, budaya, dan tentunya harganya yang cukup miring atau cukup murah gitu kan. Sama mungkin kita colek sedikit UMK-nya ya. UMK-nya mungkin mudah-mudahan lah di tahun depan bisa naik lagi gitu. Bang Andi, saya mau nanya nih, pernah nggak sih ngalamin yang maksudnya ketika ada pelanggan jajan, terus ada yang bertengkar atau ada yang rusuh, itu kan ini kan tutupnya sampai malam tadi kan sampai tengah malam gitu. Nah pernah nggak sih suatu hari itu ada pelanggan yang datang itu rusuh segala macam, itu pernah nggak sih? Kalau rusuh sih enggak, Pak. Enggak ya? Iya, cuma kadang pelangganan kalau kesinian datang juga kadang berpasangan. Oh gitu. Ya. Ada cerita menarik yang misalkan pasangan datang itu ada cerita menarik enggak sih? Ya kalau di sini itu rata-rata ya cerita menariknya bisa dibilang angkringan cari jodoh. Oh gitu. Kadang di Kenapa sini itu ada historinya? ada historinya. Ya coba Ada yang mungkin bisa suka satu sama lain. Oke. Terus akhirnya curhat sama
saya. Oh. Jadi yang cowok sama yang cewek juga sama saya. Itu barengan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Sendiri-sendiri. iya. Kalau barengan Nggak bukan mungkin curhat barengan. ya namanya. Iya. Ya. Terus akhirnya Iya. jadi pernah juga kejadian. Jadi kayak Pak Andi itu kayak perantara ya, perantara untuk menyatukan pasangan gitu. Iya, ya kan rata-rata mungkin saya bisa dibilang dituakan atau misalnya buat tukar betul, pikiran, betul. cari pengalaman, itu kan biasanya banyak yang tanya kepada saya kayak gitu. Iya. Terus ada Masukan juga yang gitu ya. pertengkaran pasangan itu di sini juga pernah ada, tapi nggak sampai ricu, cuma ribut kayak gitu. Udah Itu pasangan sudah berkeluarga atau masih pacaran. Oh, masih pacaran. Gitu. Itu Kalau apa yang- itu? Konfliknya kenapa itu? Ya biasa namanya anak pacaran. Anak pacaran, Iya, ya. anak pacaran konfliknya yes. Ketahuan Dikit-dikit selingkuh mungkin ya. Oh enggak, Enggak, cuma salah paham aja biasanya, salah paham, terus ya mau nggak mau nengahin gitu. Oke, Ya walaupun kadang bukan hak saya sih sebenarnya. Betul, betul. Tapi daripada ribut di sini ya saya Betul. nengahin kayak gitu. Iya, iya, betul. Terus kalau yang paling parah itu belum lama ini kejadian ada klitih. Oh, ada. Ada klitih di barat sini dekat jembatan ini. Itu Sempat dia ada klitih. klitih itu kan mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu itu klitih apa ya, mungkin yang nonton bukan di area Jogja atau di area sekitar yang mengenal lah nama klitih. Klitih itu adalah menyegat ya. Nyegat ya. Kalau bahasa nganunya itu kalau kriminalnya begal sih. Oh, mungkin ya, begal, bisa betul, dibilang betul, begal betul, gitu. iya. Jadi ada orang lewat, itu dia nyegat si orang lewat itu untuk melakukan apa namanya perampokan Iya, atau betul. kekerasan segala Perasaan macamnya. yang jelas. Itu deket sini waktu itu. Dekat sini kalau dari sini ya kurang lebih paling sekitar 100 meter nggak ada. Oh, Dari sini. teriak. Teriak-teriak korbannya itu Cewek, sorry, cewek. Cowok. Cowok. Jadi itu satu orang pakai kendaraan, terus kemudian dikejar empat orang, dua kendaraan. Terus kemarin sempat saya tanya-tanya kejadiannya gimana. Itu pas sampai jembatan itu orangnya ditendang motornya. Oh. Tapi untungnya nggak jatuh. Terus yang satu kendaraan itu berhenti, yang satu jaga agak di barat. Nah, terus dipukuli, mau dimintain uang, mau dirampas barang bawaannya. Sepi ya, padahal di daerah itu. sana sepi Itu banget sekitar ya. jam 1 kurang 10 menit. Oh. Jam 1 kurang Udah 10 menit. udah lewat tengah malam itu siapa yang mau lewat ya, Iya, Bang ya? kalau di sini kan memang rata-rata udah di atas jam 11, jam 10, jam 11 itu udah mulai sepi. Gitu. Ya paling yang orang mancing sama orang kerja, rata-rata kayak gitu. Ya mungkin karena sepi ini pada banyak dimanfaatkan. Betul ya. Ya Dimanfaatkan untungnya untuk waktu itu kejahatan, dengar ya. terus ya saya sempat ragu mau nolongin karena Gitu. takut kalau bawa sajam Betul, kayak betul. gitu. Ya, akhirnya saya tengok dulu, ternyata enggak, cuma dipukulin, saya beranikan untuk datengin. Gitu. Berarti pas posisi itu Bang Andi datangin ke sana, pelakunya itu masih di sana? Masih di sana. Oh, berarti pelakunya. menyaksikan lagi proses Iya, masih di gitu ya? pemukulan itu masih ada di situ. Bang Saya Andi sendiri ke sana? berdua. Berdua ya. Nah, Ada waktu itu rekan. juga ada rekannya waktu pelanggan saya di sini, itu juga sempat tanya gimana bang. Ya udah kita samperin aja, kayaknya aman, nggak pakai senjata. Tuh, kita samperin. Jadi saya ada datangin teriakan sampai situ. itu langsung spontan ya, langsung Iya. spontan ke sana. Terus ini siapa yang jaga? Saya tinggal. Ditinggal ya. Iya. Berarti di sini waktu itu ada yang jaga juga ya, bareng rekannya gitu ya ke sana. Iya, pas ada rekan saya di sini, pelanggan saya itu di sini, terus saya samperin aja, kelihatan nggak pakai senjata, saya samperin gitu. Dia saya- sendiri, Apanya? yang pelaku kelitihnya itu sendiri. Berempat, Berempat. 2 kendaraan. Berarti ngebukin satu orang itu atau yang ngebukin berapa orang? Yang ngebukin itu 2 orang, jadi satu kendaraan. Oke. Yang satu kendaraan itu Jaga. posisinya jaga di barat, barat jembatan. Jadi posisinya itu kan di timur jembatan. Nah itu yang satunya di barat jembatan. Itu. Yang satu ngebukin sama mau ngerampas gitu. Terus pas Pak Andi sama temennya datang, reaksi mereka langsung kabur atau tetap langsung? Tadinya maksudnya tetap masih melakukan- lanjut. Masih Tadinya masih lanjut, saya jalan sampai ya kurang lebih
50 meter ke situ dia Lihat lihat Oh, akhirnya terus itu helm korban itu dilempar ke jalan. Mungkin kan memang untuk ngelepas helmnya itu dilempar ke jalan. Habis itu semakin saya deketin, akhirnya mereka pada lari. Ya. Tapi waktu itu korbannya sempat luka-luka. Kalau luka itu enggak sih Pak, cuma apa ya? Ya bekas pukulan kayak agak ada apa? Bengkak dikit tuh di area wajah. Kayak gitu. Iya, ya. Wah, cukup mengerikan ya Bang Andi. Kebetulan juga lokasinya sangat sepi kalau malam hari ya. Kalau sekarang sih masih terdengar ya suara kendaraan, masih rame. Mungkin kalau sudah tengah malam itu mulai kejahatan mulai merajalela di lokasi sepi seperti ini. Betul. Jadi ya untuk teman-teman ya tetap harus safety, tetap harus jaga kesehatan. Apalagi saya dengar Bang Andi juga sempat ojol ya, sempat ojek online. Ini masih dilakukan atau tidak? Kalau untuk sementara saya off dulu. Iya. Akunnya disewakan atau tidak? Enggak, masih saya karena kan apa ya, kalau sekarang ojol saya itu kan pakai Vermuk kan. Kalau dulu itu saya takut kalau nanti malah ini suspend ya, ke suspend itu. Cuma takutnya itu sih aja. Maneman. Betul itu kan bisa untuk susah. Iya, buat dadaan kayak gitu misalnya butuh. Betul. Kalau misalkan libur ya, di pekerjaan utama libur, terus di angkringan juga libur terus kangen di suasana ojol waktu kemarin bisa dilakukan lagi. Gitu. Oh ya, nih ngomong-ngomong, menu andalan di tempat angkringan Bang Andi ini apa nih? Wah, kalau di sini standar Pak, standar cuma yang rata-rata banyak dicari itu baceman. Wah itu khusus makanan yang khusus, sangat enak sekali ya. Kalau dulu sempat bikin keong, terus sekarang ini baru-baru ini agak susah keongnya. Betul. Jadi saya stop dulu. Gitu. Itu ada resep khusus ya? Itu yang mengolah resepnya Bang Andi sendiri? Iya, saya sendiri. Ya kalau resep khusus sih nggak ada sih. Nggak ada ya, cuma standar biasa. Standar. Ya resep dari orang tua dulu. Dulu orang tua kan suka masak-masak gitu, saya ikut nimbrung. Ya walaupun itu suwi ya turun temurun ya. Iya. Bakat masaknya dari keluarga, terus turun ke Bang Andi. Betul, dan terus ditambah cari dari di resep di YouTube itu. Jadi menambah cita rasa. Tadi saya juga sudah coba sih. Jadi memang bumbunya itu meresap sekali. Ya khas Jawa ya kan, khas Jawa. Baceman itu kan memang khas Jawa. Oke, kembali lagi saya mau mengulik soal cinta sih, karena isi konten saya itu ramenya karena kan konten saya musikalisasi puisi ya, sama motivasi, dan ini baru kali pertama saya mau coba untuk bikin program interview seperti ini, bertemu sama teman-teman yang punya usaha. Siapa tahu nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa mendapatkan contoh untuk karena biasanya orang ketika mau berusaha itu mereka mikir nggak punya modal dulu, ya kan? Awalnya kan gini Bang Andi, ketika orang mau memulai usaha itu kan pastinya mereka berpikir bahwa modal itu adalah kunci utamanya. Betul kan? Jadi itu sih sebenarnya yang bikin menghambat untuk mencoba. Ya kan? Karena ya benar, sebenarnya modal utama itu adalah materi ya, cuman ketika hanya ada konsep di pikiran segala macam tapi tidak dituangkan, itu kan pasti tidak akan tahu hasilnya bagaimana. Betul. Ya, karena saya percaya sekali bahwa hasil itu pasti tidak akan mengkhianati prosesnya. Ya. Jadi ya memang seperti yang tadi Bang Andi bercerita bahwa ini kan adalah proses dari Bang Andi untuk menikmati kehidupan. Jadi ya apa yang bisa dijalani sama Bang Andi
itu Bang Andi lakukan gitu kan. Jadi yang terbaik buat keluarga gitu. Jadi kembali lagi kita ngobrol tentang cinta tadi ya, karena memang sih konten saya subscribernya saya tuh memang kebanyakan anak-anak bucin ya, dan saya memang hobi sekali bikin musikalisasi puisi dari zamannya SMA gitu kan, tapi bukan untuk menggombali ya. Cuman karena memang saya hobi dengan kata-kata untuk menjadi sebuah rangkaian kata yang bisa bermakna. Jadi ya saya coba bikin konten ini, dan memang ini adalah program terbaru yang tadi saya katakan bahwa ini program terbaru untuk saya coba masuk ke teman-teman yang punya cerita yang bisa menginspirasi. Jadi saya ajak untuk kita ngobrol-ngobrol panjang lebar terkait dengan apa sih yang bisa diambil dari sebuah narasumber. Nah, cinta. Tadi kan Bang Andi bilang ada nih sedikit yang curhat, ya kan, curcol. Karena memang Bang Andi ini tuh terkesan di tempat pekerjaan itu juga memang kelihatan wibawanya ya. Dari postur tubuhnya, ya sama-sama gendut nih kita ya. Karena memang kalau orang gendut tuh biasanya identik dengan wibawa gitu ya. Identik dengan wibawa, identik dengan kesabaran, ya kan. Satu, itu identik juga dengan kemakmuran, ya kan? Amin. Betul kan, ya kan? Karena kita terlihat dari postur tubuh kita bisa menghidupi diri kita sendiri, ya kan? Orang lain yang menjadi pendamping kita atau anak-anak kita, pastinya kita juga akan bisa menghidupi mereka gitu. Nah, kembali lagi ke soal curcol tadi ya, saya penasaran sih sebenarnya, pengen ngulik gitu kan. Sempet nggak sih orang yang tadi curhat, misalkan ada yang curhat pacaran tuh sampai menikah, itu sempat ada nggak sih? Jadi kan ketika sampai menikah, jadi nanti tempat warung ini ya, angkringan ini kan bisa menjadi kenangan yang manis untuk seseorang yang dua pasangan yang sampai ke pernikahan. Itu pernah ada enggak story kayak gitu? Kalau sampai pernikahan belum sih, ya karena mungkin masa pendekatan ya. Warung ini juga belum lama. Belum lama, sorry. Terus untuk waktu pendekatan juga mungkin butuh waktu yang panjang. Tapi kalau untuk sampai ke jenjang sebelum pernikahan, udah persiapan ada. Oke. Berarti mereka masih menjalani proses pacaran ya. Masih pacaran. Tapi sudah mendekati kan? Sudah mendekati. Sudah direstui gitu. Tinggal nunggu waktu aja sih. Oke. Wah, mudah-mudahan nanti angkringannya jadi tempat prasmanan di sana. Amin. Gitu ya. Ya, karena pastinya itu akan berkesan, karena kan ini adalah tempat masa-masa apa nih? Ini adalah tempat masa-masa mereka pacaran, terus ketika sudah menikah pasti banyak histori di sini. Terus ada lagi nggak sih cerita-cerita yang menarik dari customernya Bang Andi gitu, selama Bang Andi berjaga di sini? Apa ya? Ya rata-rata kalau pelanggan kayak gitu sih Pak, namanya orang jualan di angkringan rata-rata cuma umum lah kalau umum ya. Cerita yang apa lagi hits gitu, biasanya yang diobrolin sama pelanggan itu cerita seputaran apa sih? Menyesuaikan pelanggannya. Ya. Jadi menyesuaikan umur atau kalau saya mengikuti alur pembicaraannya. Okay. Jadi ada juga yang di sini orangnya suka camping naik gunung gitu, terus datang ke sini juga bahasnya soal tentang naik gunung. Bang Andi juga suka naik gunung dulu ya waktu sekolah. Tapi kalau sekarang kira-kira masih kuat apa enggak? Kalau masih kuat bisa jadi, tapi nggak tahu. Paling sampai bawah aja. Iya. Sekarang gitu. Naiknya gunung berbeda ya. Nanti disensor ya. Iya. Oke. Terus kadang ya otomotif saya sedikit paham juga, ngikutin. Kemarin terakhir juga masalah kendaraan roda 4 macam-macam jenisnya. Ya walaupun sedikit kurang paham, tapi
saya ikuti akhirnya paham. Oke. Akhirnya juga customer juga Betul tahu ya. juga nyaman. Terus ya pelanggan yang tua juga di sini juga ada, udah pensiunan sempat kalau ngobrol akhirnya cocok kayak gitu. Jadi pelanggan setia ya. Yang jelas kalau saya itu kan ngikutin apa sih nganu pelanggannya, jadi Betul. berusaha ramah, berusaha mengikuti apa yang dia mau, Betul. biar intinya kan saya kan cari pelanggan. Betul. Orang jualan cari pelanggan, kalau pelanggan itu nyaman pasti akan kembali. Betul sekali. Kalau pelanggan itu nyaman pasti dia gedek tular. Gedek tular itu jadi ngomong sama orang lain. Iya. Oh di sana nyaman, di sana enak. Betul. Ya, itu marketing yang sangat gratis sekali Iya, Pak Andi ya. marketing gratis seperti Jadi itu. ketika kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, pastikan dia punya rentetan keluarga atau rekan ya kan, ada rekan yang pastinya dia juga akan mengajak rekan mereka untuk berbelanja di sini. Itu marketing yang memang sangat jitu sekali ya kan. Tapi kan marketing itu kan berbuah dari pelayanan yang diberikan sama Bang Andi. Betul. Gitu. Ada lagi mungkin yang menarik gitu kan yang bisa jadi bahan cerita kita di konten atau season kali ini. Oh iya Pak. Kalau di sini ya umumnya kayak gitu sih. Oke. Umumnya orang jualan di angkringan. Kita ngobrol bebas. Betul. Bercanda bareng, walaupun kita nggak kenal ya. Canda Jadi bareng lama-lama gitu. akan jadi lama-lama kenal. akrab walaupun nggak kenal namanya. Iya. Jadi apa ya namanya? SKSD ya. Iya. Kenal sedekat tapi Kenal nanti lama-lama sedekat, akan dekat betul. gitu ya. Betul. Oke, Bang Andi mungkin itu aja ya. Apa namanya obrolan kita di konten kali ini, dan terima kasih sekali waktunya Bang Andi sudah menyempatkan kita bisa ngobrol panjang lebar, dan semoga teman-teman yang menyaksikan ini bisa terinspirasi dari sesosok Bang Andi ini ya kan, yang mana satu lagi pesan saya bahwa seseorang laki-laki itu memang harus bisa bertanggung jawab gitu ya. Terakhir Bang Andi mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh yang nonton konten ini, mungkin untuk anak-anak muda yang belum berkeluarga atau yang mungkin sudah berkeluarga, mungkin ada pesan Bang Andi yang mau disampaikan. Pesan ya, kalau untuk yang belum berkeluarga, yang masih taraf baru-baru kerja gitu, masih semangatnya kerja, jangan buat aneh-aneh. Betul. Itu walaupun masih belum punya keluarga, kita kerja buat orang tua. Betul. Orang tua. Tapi kalau yang untuk sudah berkeluarga, kita fokus sama keluarga, hidupi bagaimana kerasnya. Betul. Usaha kita pasti ada hasilnya. Betul sekali. Iya, betul. Ya, cukup menginspirasi ya Bang Andi ya. Jadi memang ya kembali lagi bahwa hasil itu ditentukan dari proses. Malah pikiran saya bahwa proses itu sudah merupakan hasil, ya kan? Karena ketika memang harapan kita tidak sesuai dengan hasilnya, tetapi ketika kita sudah berusaha melalui proses itu, maka kita sudah mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Semoga bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.